Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seridatul Maulina. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi yang berupa wawancara di Pondok Pesantren Fathun Najah Yayasan Salsabila Samarinda yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Iksan. Masuk di pelaksanaan observasi, saya observasi ke pondok ini, pada hari Kamis dan hari Minggu itu tanggal 22 Oktober tahun 2020 dan tanggal 25 Oktober tahun 2020 dengan pimpinan yayasan itu sendiri dan waka kurikulum. Yayasan Salsabila mempunyai visi dan misi. Visinya menjadi yayasan pendidikan dan sosial yang mampu menyiapkan, mengembangkan, memberdayakan umat Islam dalam bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan kemanusiaan. Yang menjadi misinya yaitu yang pertama melaksanakan pembelajaran dan bimbingan keagamaan dan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua, menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif bagi seluruh warga yayasan. Yang ketiga, meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, meningkatkan hubungan yang harmonis antar yang terkait dengan masyarakat. Adapun yang menjadi pengembangan kurikulum di Yayasan Salsabila itu yayasan tersebut memiliki dua kurikulum. Yang pertama kurikulum umum yang mengacu pada SMP 9 Samarinda, dan yang kedua kurikulum pesantren. Adapun yang menjadi pengembangan kurikulum dalam yayasan tersebut, yang pertama yaitu setiap tahunnya pastinya menyusun kurikulum ketika tahun ajaran baru karena menyesuaikan hasil dari evaluasi tahun sebelumnya, apakah ada perkembangan, perubahan, dan lain sebagainya. Dalam penyusunan kurikulum pastinya harus direncana terlebih dahulu, dan sebelum menyusun kurikulum pihak yayasan mengadakan diskusi atau forum, kemudian rapat antar guru-guru yang mengajar di pihak yayasan tersebut, kemudian mengevaluasi mengenai kurikulum yang pada tahun sebelumnya. Setelah itu guru-guru setelah mengevaluasi kemudian mengajukan ide terkait tahun ajaran baru untuk diajarkan di tahun mendatang. Terkait kurikulum tahun lalu untuk diajarkan di tahun yang di bagian metode penilaian yang dilaksanakan dalam model pembelajaran itu sama dengan sekolah-sekolah seperti biasanya. Yang ada beberapa macam model penilaian, K1, KI1, KI2, KI3, dan KI4. KI1 dan KI2 itu menggunakan pengamatan, jurnal penilaian diri, dan penilaian antar teman atau penilaian antar sikap. KI3 menggunakan tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Dan yang terakhir KI4 menggunakan praktik project atau portofolio. Perencanaan kurikulum dari pihak Yayasan Salsabila itu sendiri memiliki tujuan yang jelas, kemudian memadukan jenis dan sumber disiplin ilmu, keterpaduan sekolah dan masyarakat, keterpaduan internal, dan keterpaduan dalam proses penyampaian. Selanjutnya yayasan tersebut harus memperhatikan aspek manfaat perencanaan, dasar visi misi, efisiensi dana, anggaran waktu. Ini menjadi hal yang paling utama dalam perencanaan kurikulum, dan ini memiliki tahapan perencanaan yang merumuskan. Setelah itu baru dikembangkan dalam program pengajaran di dalam kelas. Adapun yang menjadi hambatan dalam proses pembelajaran menyangkut kurikulum yaitu kurang adanya waktu pembelajaran. Dalam pembelajaran itu kurang adanya waktu luang atau waktu lebih dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan waktu setelah pembelajaran selesai
ada kegiatan pembelajaran yang lain, yaitu tahfiz yang di dalam satu hari wajib. Kemudian kurangnya penunjang atau sumber-sumber pelajaran. Sumber-sumber pelajaran itu pihak yayasan terpaku pada buku-buku yang diperoleh dari Dinas Pendidikan. Karena berasal dari pondok pesantren, jadi para santri itu dilarang untuk memegang alat elektronik, terutama handphone atau yang lainnya, dan hanya terfokus pada buku saja. Selanjutnya ada beberapa guru yang menetap di pondok dan sebagiannya mengajar dari luar. Guru yang mengajar dari luar. Pastinya guru yang mengajar dari luar itu mempunyai kesibukan, entah apa kesibukannya, pokoknya kesibukan masing-masing yang membuat mereka tuh kadang tidak hadir dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu indikator penilaian. Indikator penilaian dalam pondok Yayasan Salsabila ini menyesuaikan pada SMP 9. Mereka mengikuti SMP 9, kurikulum di SMP 9 yaitu kurikulum 2013. Pengambilan referensi dari indikator penilaian itu dinilai dari sikap yang di dalam pembelajaran, berdoa sebelum atau sesudah menjalankan sesuatu, kemudian sikap spiritual dan sikap sosial. Ada tambahan sedikit mengenai lingkungan yang ada di Yayasan Salsabila, yaitu pada fasilitas atau sarana-prasarana yang ada di yayasan tersebut. Yang pertama ruang kelas, kemudian tempat ibadah, lapangan olahraga, asrama putra dan putri, kamar mandi putra dan putri, dan aula terbuka. Awal berdirinya yayasan ini pada tanggal 12 Juni tahun 2012 yang menaungi sekolah TK, sekolah plus, pondok pesantren tingkat SD dan SMP. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya akan membacakan kesimpulan dari pondok pesantren Fathun Najah Yayasan Salsabila Samarinda. Yang dapat saya simpulkan dalam melakukan observasi yang berupa wawancara ini terkait dengan lingkungan Yayasan Salsabila, pengembangan kurikulum, sistem pembelajarannya. Untuk lingkungan itu sangat mendukung dan memadai dalam pembelajaran. Kemudian sistem pembelajarannya juga yang dilihat dari penilaian pelajaran kitab yang diukur dari akhlak dan kepemahaman para peserta didik untuk materi yang diajarkan, dan juga penerapan hasil pembelajaran tentang penjelasan cara menghormati yang tua, menghargai yang muda. Dan pengembangan kurikulumnya yaitu mempunyai 2 kurikulum umum dan kurikulum pondok pesantren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.